Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah tips usaha ikan hias, yaitu adalah jangan menyewa ruko. Nah, ini berlaku untuk yang modalnya itu terbatas ya. Jadi ini hanya cocok untuk yang modalnya terbatas. Nah, itu kenapa? Jadi itu banyak alasannya. Jadi yang pertama kan sekarang kan sudah era digital, jadi eh, era online ya, atau sudah banyak orang yang membeli ikan hias itu dengan cara online. Jadi sebenarnya tidak perlu memakai ruko, itu pun kita bisa menjual ikan hias. Contoh, kita bisa memanfaatkan halaman halaman yang disulap menjadi kolam ataupun tempat untuk budidaya ikan hias atau tempat untuk menampung ikan hias itu bisa, atau bisa pakai teras, atau kalau tidak ada memakai ruangan kosong itu juga bisa juga. Karena hari gini itu sudah era online, jadi kita bisa memasarkan itu, bisa kita jualan lewat marketplace online, ataupun tidak perlu memakai marketplace online, kita bisa juga memakai Google Map ya. Jadi memasukkan nama toko kita itu di Google Map, nama usaha kita, nanti pasti orang akan mencari tempat itu. Bisa juga di Google Mapnya dicantumkan nomor WA, nanti orang akan menghubungi itu. Nah, yang kedua itu kalau menurut saya harga ikan hias itu makin tidak menentu ya, terutama karena era digital tersebut. Jadi kalau dulu kan ada batasnya, jadi misalnya dari peternak, kemudian peternak menjual ke pengepul, pengepul menjual ke toko ikan hias, baru nanti sampai ke pembeli, pembeli itu customer. Nah, sekarang ini bisa langsung, karena sudah era digital, bisa langsung petani langsung bisa juga menjual ke customer atau langsung pengepul tanpa melewati si pemilik toko. Jadi itu takutnya kalau kita belum punya pelanggan yang stabil, itu nanti kita akan susah dalam bersaing harga, karena memang persaingannya sudah sangat ketat ya. Jadi bisa nanti langsung petani langsung menjual ke customer, atau ke pengepulnya langsung ke customer itu. Nah, jadi menurut saya itu kalau untuk menyewa ruko itu kan otomatis kita tidak bisa bersaing dalam segi harga ya, apalagi kalau modalnya pas-pasan. Kalau modalnya banyak ya, itu tidak masalah. Nah, itu menurut saya, jadi sebaiknya pertimbangkan untuk masalah itu. Nah, yang ketiga itu adalah sewa ruko itu ada batasan waktu ya. Jadi misalnya 1 tahun itu misalnya 1 tahun 12 juta misalnya, jadi per bulan 1 juta. Nah, itu takutnya kalau misalnya penjualan sepi, itu nanti akan tidak bisa menanggung atau memperpanjang di tahun berikutnya. Nah, otomatis nanti kita harus pindah-pindah. Nah, sementara pindah-pindah itu kan otomatis tidak hanya satu barang atau dua barang, pasti minimal ada puluhan akuarium ya. Seperti ini kan kalau kita pindah-pindah kos-kosan itu kan, nah pindah-pindah, bukan kos-kosan, pindah-pindah ruko itu kan sangat memakan waktu ya, memakan biaya juga, karena harus sewa truk. Nah, itu sangat sangat, kalau yang modalnya pas-pasan pasti akan boncos. Sudah penjualan sepi, kemudian di akhir masa kontraknya harus lagi sewa truk lagi buat ngangkut ini. Nah, itu pasti akan kebingungan, pasti akan utang sana sini yang nanti akan menambah
pemikiran, nambah stres, nambah juga pengeluaran ya. Jadi perlu dipikirkan itu ya. Nah, kemudian kita harus juga lihat juga kondisi tempat ruko itu, apakah kondisinya aman, tidak ada, misalnya tidak banyak premannya, tidak banyak apa itu kayak pungutan liar, tidak banyak orang kayak pengemis itu yang tiap hari datang itu kan, kita juga harus tahu itu, atau pengamen yang malah lebih banyak pengamen yang datang daripada yang beli. Nah, nanti itu juga akan menjadi masalah. Nah, jadi membuka usaha itu tidak segampang membalikkan telapak tangan ya. Jadi harus banyak pemikiran matang, terutama untuk yang budgetnya sangat terbatas. Kalau yang budgetnya memang berlebihan itu ya bisa coba gagal, coba lagi gagal. Nah, kalau yang budgetnya pas-pasan, coba gagal ya sudah, susah bangkitnya. Karena ya itu tadi, makanya itu saya pertimbangkan atau memberitahu hal ini berdasarkan pengalaman pribadi saja. Nah, oleh sebab itu saran saya itu sebaiknya Anda membangun branding dulu. Jadi mulai jualan dulu di rumah Anda dulu, yang tidak perlu banyak biaya operasional. Bisa memanfaatkan teras rumah, bisa memanfaatkan kamar yang kosong misalnya, dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang tanya lagi, tapi kan kalau misalnya tinggalnya di pedesaan itu gimana, atau tempatnya yang sepi. Nah, sekarang ini sudah zaman internet, jadi sudah bisa dilacak dengan Google Map. Jadi biarpun tempatnya terpencil itu pasti kalau orang itu benar-benar tertarik dan kita ini bisa memberikan hal yang spesial, misalnya kita memelihara ikan yang sangat eksotis atau sangat langka, itu pasti akan diburu dimanapun tempat kita, pasti akan diburu. Begitu juga waktu saya dulu hobi fotografi itu kan, nah kamera saya rusak, nah otomatis saya cari si tukang servis kamera yang jago. Nah, orangnya itu ada di desa, di pedalaman desa sekali tinggalnya. Jadi kalau di daerah saya sekitaran 1,5 jam. Jadi karena memang butuh, nah mau tidak mau harus ke sana untuk memperbaiki kamera itu. Nah, gitu juga dengan si penghobi. Namanya penghobi itu, misalnya kalau kita punya ikan yang sangat bagus, sangat keren, nah pasti akan diburu dimanapun tempatnya itu. Dan juga bisa sistem COD juga ya. Nah, misalnya kalau cari win-win solution, misalnya tempatnya terlalu jauh, bisa pakai sistem COD. Oh, kita janjian kumpul di sini, atau jadi banyak cara. Jadi itu kenapa alasannya jangan sewa ruko ketika modal kita pas-pasan untuk buka usaha ikan hias. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.